Di Indonesia, korban positif COVID-19 sudah mencapai 692.000 orang. Virus COVID-19 ini tak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tapi juga menyerang pada aspek kehidupan yang lain. Salah satunya adalah aspek ekonomi. Pada awal COVID mulai merebak di Indonesia, ekonomi Indonesia mengalami pelemahan dalam bidang usaha, dan juga mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi. Usaha mikro kecil dan menengah, atau yang biasanya disebut dengan UMKM, menjadi salah satu sektor usaha yang paling terpukul telak atas COVID ini. Kecil menengah ikut merasakan dampak merebaknya pandemi COVID-19. Sepinya pembeli membuat puluhan pedagang di Mall CBD Ciledug, Tangerang, Banten memilih tutup toko pada Selasa siang. Menurut keterangan pedagang, sepinya pengunjung sudah terjadi sejak 1 pekan terakhir. Para pedagang memilih tutup karena tak sanggup membayar gaji karyawan. Asosiasi UMKM Sumatera Utara, dari 2 juta pelaku usaha UMKM yang ada di Sumatera Utara, 70%-nya terpaksa gulung tikar. Penurunan pendapatan juga dialami pengusaha usaha laundry atau jasa cuci pakaian. Jumlah usaha laundry di kawasan Duren Sawit dan Cipinang, Jakarta Timur mengalami penurunan omset 20 hingga 50%. Tidak sedikit dari usaha yang dijalankan oleh para pelaku UMKM ini mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi dikarenakan lesunya roda perekonomian Indonesia selama berbulan-bulan yang terjadi dikarenakan COVID-19 ini. Selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengenal istilah the new normal. Isi kehidupan baru di tengah pandemi virus corona. Kehidupan baru yang akan dijalankan. As the coronavirus pandemic brings life across the country to a grinding halt facing a new normal. Penerapan era new normal membawa angin segar bagi para pelaku UMKM. Bagi para pelaku UMKM yang sudah memiliki modal, mereka bisa melanjutkan bisnis usaha mereka yang terhenti selama pandemi. Tetapi, para pelaku UMKM harus selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu, bagaimana nasib para pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal? Ke informasi lainnya, saudara, pemerintah kembali memberikan giveaway bagi para pedagang kecil. Rencananya 12 juta pelaku usaha skala mikro akan mendapatkan bantuan produktif senilai 2,4 juta rupiah. Pada pagi hari ini, pemerintah memberikan yang namanya bansos produktif, yaitu bantuan modal kerja. Ini sudah dipegang semuanya? Ya, dana hibah modal kerja lah. Pak Presiden pernah menyampaikan bansos produktif itu untuk mensasar UMKM yang belum pernah menerima pinjaman dari bank atau belum unbankable. Nanti mekanismenya akan ditransfer lewat bank ke yang bersangkutan by address sebesar 2,4 juta. Mudah-mudahan ini awal pertengahan Agustus sudah bisa kick off untuk 12 juta. Ya, 12 juta pelaku usaha kecil atau dengan total sekitar 28,8 triliun. Saya kira akan sangat membantu UMKM yang selama ini, terutama yang level mikro dan ultra mikro yang selama ini belum pernah minjem pembiayaan ke lembaga pembiayaan, baik koperasi maupun perbankan. Dana 2,4 juta merupakan dana yang cukup besar yang bisa digunakan para pelaku UMKM untuk membangun ulang bisnis mereka. Dan untuk meningkatkan penjualan produk yang mereka punya, para UMKM ini tidak kehabisan cara. Salah satu cara yang sering digunakan oleh para pelaku UMKM adalah memasarkan dan menjual produk mereka secara online. Menurut survei yang dilakukan oleh Get Rich, seiring dengan berjalannya era new normal ini, kebiasaan masyarakat Indonesia juga ikut berubah. Masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan layanan jasa seperti Gojek, Grab, GoFood, GrabFood, dan lain-lain. Dan juga masyarakat Indonesia lebih suka untuk berbelanja online di e-commerce ataupun di sosial media yang mereka miliki. Jika dilihat dari kebiasaan masyarakat yang berubah ini, para pelaku UMKM harus bisa memanfaatkan peluang tersebut agar supaya bisnis UMKM yang mereka jalankan bisa bertahan menghadapi COVID-19 ini. Saya Febrianto, goodbye.